kan mempunyai dua ginjal ya. Jadi artinya dengan sekian persen pun sebetulnya ginjal masih bisa bekerja gitu. Nggak perlu semuanya harus sehat, itu ginjal masih bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Meskipun misalkan ada seperti saya kemarin ya kena kasus batu ginjal di nempel di glomerulus kemudian di ureternya sehingga saya harus mengalami pemasangan selang selama 3 bulan. Nah, tapi ya alhamdulillah baik kembali gitu setelah batunya dihilangkan. Jadi sebetulnya ginjal itu meskipun ada gangguan sedikit itu masih bisa berfungsi. Namun tentu kita juga sebagai apa namanya tenaga kesehatan ya harus bisa bagaimana cara menangani gangguan fungsi ginjal gitu. Meskipun hanya berapa persen kita berusaha untuk memberikan terapi yang tepat gitu sehingga fungsi ginjal pun akan sesuai dengan atau menyerupai fungsi ginjal yang normal. Jadi artinya apapun itu penyakitnya yang ujungnya akan berujung ke ginjal atau terminalnya ke ginjal itu harus benar-benar kita tata laksana dengan baik. Nah, untuk gangguan fungsi ginjal ini saya mengambil referensinya itu dari beberapa ya, ada dari Permenkes tentang khusus penata laksanaan gangguan ginjal kronik gitu ya. Kemudian juga ada dari Kadigo. Kalau Kadigo itu diambilnya dari internasional dan memang banyak digunakan ya oleh beberapa negara termasuk pun Indonesia sebetulnya mengadop dari Kadigo. Nah, Kadigo itu sendiri ada dua versi. eh Maksudnya ada versi revisi ya. Ada di 2012 sama 2024. Nah, kebetulan yang saya masukkan ke slide ini yang 2012. Jadi nanti teman-teman silakan dibandingkan dengan 2024 ya. Sebetulnya ada apa sih yang membedakan antara 2012 dengan 2024 ya. Tetapi sebetulnya itu tidak banyak yang berbeda ya. Masih masih sekitar 80% yang sama dengan 2012 kayak kita lihat. Nah, ya, Brian, tolong. Jadi, sebelum kita mengetahui bagaimana sih penata laksanaan atau pencegahan kerusakan pada ginjal, tentu kita harus mengetahui dulu bagaimana anatomi dan fisiologi ginjal itu sendiri ya. Sebetulnya teman-teman juga pasti sudah memahami ya fungsi ginjal itu sebenarnya untuk apa gitu dan bagaimana dia apa namanya bisa melakukan fungsinya itu dengan apa namanya dengan baik gitu ya dengan struktur yang utuh anatominya tetapi ya kita perlu refresh kembali gitu ya karena ini mungkin dapatnya itu di apa ya di anatomi fisiologi manusia mungkin ya udah agak lama juga. Nah, kita manusia itu punya dua ginjal ya, ginjal kiri, ginjal kanan yang terletak di belakang ya, di belakang masih di daerah abdomen tapi di belakang. Sehingga kalau misalkan ada yang, "Duh, kenapa ya nyeri cangkeng gitu ya?" Nyeri cangkeng itu jangan dianggap sepele, siapa tahu itu adalah gejala atau alarm tubuh bahwa ginjalnya ada kerusakan gitu ya. Dan saya juga mengalami sendiri. Awalnya saya merasa kok asa cangkel gitu, cangkelnya itu dari pinggang ya sampai ke bawah, sampai ke kaki. Sampai akhirnya karena batunya itu cukup besar itu kolik ya jadi benar-benar sakitnya itu minta ampun dan tidak bisa ditidurin sakit didudukin sakit gitu dan akhirnya setelah di USG itu ternyata ada batu gitu dan alhamdulillah sekarang udah dihilangkan. Nah, jadi di sini anatomi fisiologi ginjal itu ya teman-teman diingat kembali ya bahwa di dalam ginjal itu terdapat nefron yang merupakan unit struktural terkecil yang mempunyai fungsi gitu yang menjalankan fungsi dari ginjal itu sendiri ya. Dalam nefron terjadi aktivitas ya dalam hal ini pembentukan urin. Urin ini fungsinya kan untuk membuang sampah-sampah dari metabolisme atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam melaksanakan fungsinya gitu ya. Tetapi kalau misalkan di nefron ini ada gangguan baik itu di glomerulusnya kemudian di tubulusnya ya entah itu tubulus proksimal, duktus atau misalkan dari kolektipus dan sebagainya itu bisa menimbulkan gangguan. Jadi ujung-ujungnya itu kalau misalkan ginjalnya mengalami gangguan kan racun itu tidak terbuang lewat urin gitu ya. Padahal ginjal ini kita ketahui bahwa
dia itu merupakan satu organ yang terbesar dalam hal ekskresi gitu ya. Ekskresi dan juga sebetulnya sekresi karena di ginjal pun terdapat sekresi hormon ya, hormon yang mengatur apa namanya beberapa fungsi dari tubuh. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bagiannya, di sini juga terdapat selain glomerulus, kemudian tubulus ya, kita juga bisa melihat di sini ada aliran darah ya, atau ada pembuluh-pembuluh darah. Jadi bagaimana darah itu berawal dari seluruh tubuh masuk gitu ya, dengan membawa sejumlah zat-zat yang sebetulnya ada yang masih bermanfaat, ada juga yang harus dibuang gitu ya. Nah, makanya dalam menjalankan fungsinya itu nanti glomerulus yang akan menyaring filtrasi mana nih yang harus dibuang, mana yang tidak boleh dibuang. Kalau misalkan sesuatu yang misalkan berat molekulnya itu besar ya, sementara pori-pori glomerulus itu kecil. Kalau misalkan yang besar itu lolos ke dalam urin, artinya ada sesuatu yang rusak tuh di glomerulus gitu ya. Ibaratkan kalau teman-teman mahasiswa di lab itu punya mesh ya. Mesh itu untuk menyaring kan ya. Harusnya kan mesh itu punya nomor masing-masing ya. Kita ingin derajat kehalusannya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau mesh itu terus kita apa namanya? Kita pakai saring kemudian kita juga menekan mesh tersebut bisa-bisa si mesnya juga kan mengalami kerusakan misalnya bolong dan sebagainya. Nah, itu juga sama dengan glomerulus. Jadi yang mempengaruhi bagaimana glomerulus itu bekerja juga merupakan salah satunya adalah faktor dari darah gitu, dari cairan tubuh. Seberapa banyak, seberapa kuat cairan darah tersebut masuk ke dalam glomerulus itu yang akan menentukan bagaimana kinerja dari glomerulus dan akan menentukan apakah glomerulus itu akan apa namanya anatomi dan fisiologisnya uh, sehat gitu ya, tidak terganggu atau bagaimana. Kalau misalkan hipoperfusi misalnya, ini salah satunya hipoperfusi. Jadi darahnya itu ke ginjalnya itu karena tekanan darahnya tinggi, terlalu tinggi, atau tekanan darahnya rendah justru cairan darah yang masuk ke ginjalnya juga menjadi sedikit. Nah, itu tentu akan mempengaruhi bagaimana glomerulus itu bekerja ya. Kemudian setelah disaring ya, disaring di glomerulus itu nanti cairan itu akan apa namanya membawa atau akan membentuk urin untuk membuang zat-zat sisa atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau zat-zat racun. Tetapi di sana juga masih ada beberapa komponen dalam darah tersebut yang harus direabsorpsi kembali gitu ya. Makanya di dalam tubulus itu ada proses reabsorpsi kembali. Kenapa? Karena memang zat-zat yang tersaring ke dalam ginjal itu ya masih dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Seperti misalkan mineral, kemudian air juga. Air kan sangat diperlukan oleh tubuh. Tapi seberapa banyak air itu yang bisa diserap itu juga harus individualis ya. Jadi tergantung dari anatomi fisiologi dari manusia itu sendiri berapa banyak. Kalau misalkan airnya itu terlalu banyak tidak bisa dikeluarkan, akhirnya juga menimbulkan penyakit. Salah satunya adalah ditandai dengan udem misalkan ya, karena tidak bisa ginjalnya itu mengeluarkan air gitu. Atau misalkan ternyata airnya tuh tidak bisa keluar ya, ditandai dengan oliguri, nggak ada pipisnya sama sekali. Nah, itu juga ada something wrong tuh. Berarti dalam reabsorpsi airnya itu ada gangguan gitu. Kenapa bisa terganggu? Nah, itu yang akan kita lihat ya, faktor penyebabnya itu apa gitu. Sehingga ini juga menjadi satu faktor yang harus diperhatikan ketika kita memberikan senyawa obat gitu. Jangan sampai obat tersebut tidak bisa keluar ya, sampahnya lewat urin. Nah, kemudian darah yang kotor kemudian disaring di ginjal juga yang sudah bersih itu akan dialirkan kembali gitu ya, dan itu akan digunakan oleh seluruh tubuh. Nah, jadi ketika kita lihat anatominya, kita bisa melihat fungsinya itu seperti apa ya. Pertama, ekskresi zat sisa ya, tadi sudah saya jelaskan melalui urin. Ada yang harus dibuang itu urea, kreatinin, dan asam urat. Ini semua sebetulnya harus dibuang ya. Tapi masih ada yang bisa diserap kembali, misalkan urea, tapi dalam jumlah kecil gitu ya. Kemudian asam urat juga. Lalu ada regulasi cairan dan elektrolit natrium, kalium, kalsium, fosfat. Nah, kita tahu bersama bahwa elektrolit ini juga merupakan zat-zat yang berpengaruh terhadap potensial listrik di dalam sel-sel tubuh. Sehingga
kebutuhan atau kelebihan dari elektrolit ini harus diatur oleh ginjal gitu ya. Seberapa banyak sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga dia harus diserap berapa persen gitu. Dan seberapa banyak yang kelebihannya sehingga dia harus dibuang gitu ya. Nah, itu yang meregulasi adalah ginjal gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga pengaturan asam basa. Nah, ini melalui apa? Melalui ekskresi hidrogen dan reabsorpsi HCO3 min ya atau apa namanya ion karbonat. Nah, di sini mereka juga harus harus bisa ginjal itu harus bisa mengatur asam basa ya. Kita tahu bahwa pH darah kita itu dalam rentang 7,35 sampai 7,45. Kalau misalkan regulasi asam basa di dalam ginjal bisa mengakibatkan kesalahan dalam pH tubuh. Misal terlalu banyak kerusakan dalam berbagai proses dalam tubuh. Kemudian fungsi endokrin. Nah, di sini ternyata apa namanya ginjal juga memproduksi satu hormon ya, eritropoietin. Teman-teman bisa buka kembali bagaimana proses tubuh itu memproduksi sel darah ya, sel darah merah terutama. Dan di sini eritropoietin itu hormonnya justru diproduksi oleh ginjal sehingga kalau gagal ginjal atau gangguan fungsi ginjal itu bisa menimbulkan impact berupa gangguan produksi eritropoietin. Sehingga apa? Bisa ditandai dengan anemia gitu ya, kulit pucat, bahkan bisa sampai hilang kesadaran karena kurangnya sel darah merah. Kita tahu bahwa sel darah merah itu sebagai sel darah yang bisa menghantarkan oksigen ya ke berbagai sel dalam tubuh sehingga ketika sel darah merahnya tidak ada, oksigen tidak ada, yang terjadi adalah hipoksia, hipoksemia gitu ya. Dan organ-organ dalam tubuh juga tidak tersuplai oksigen sehingga pembentukan energi juga tidak akan terjadi. Maka bisa ditandai dengan kelemahan gitu ya, kemudian juga mukanya pucat gitu ya karena tidak ada eritrosit dan sebagainya. Kemudian di dalam ginjal juga ada aktivasi vitamin D ya. Jadi kan vitamin D itu tidak aktif ya. Misalkan dalam kulit itu tidak aktif. Tetapi bagaimana dia bisa aktif itu dengan fungsi dari ginjal ya, mengaktifkan 1,23 dihidroksi D3. Dan ini vitamin D yang sudah aktif itu berfungsi juga untuk apa? Untuk membantu dalam metabolisme atau absorpsi dari kalsium dan sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Nanti akan ada komplikasi dari gagal ginjal itu ke apa namanya? Ke tulang gitu. Karena ini hubungannya dengan penyerapan kalsium dan vitamin D. Nanti kita lihat ya. Kemudian fungsi endokrin dari ginjal juga ada sekresi renin ya. Teman-teman mungkin masih ingat bagaimana sistem RAS dalam tubuh ya di hipertensi ya. Ketika ketika tekanan darah kita rendah, dia akan merangsang ginjal untuk memproduksi renin sehingga renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nanti angiotensin 1 diubah lagi oleh angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2 ya. Dan di situ angiotensin 2 itulah yang akan apa namanya meningkatkan tekanan darah, kemudian juga akan apa namanya menghasilkan aldosteron juga ya dalam sistem RAS itu sehingga berhubungan dengan besaran atau besarnya cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian ini patofisiologinya. Kalau tadi fisiologis artinya fungsi normal dari ginjal, kalau sekarang patofisiologis artinya bagaimana ginjal itu mengalami gangguan dalam fungsi gitu ya atau kerusakan fungsi gitu ya. Kalau gagal fungsi itu apa namanya udah terminal. Jadi saya tidak bilang dan di beberapa referensi juga lebih banyaknya itu mengatakannya itu failure atau apa namanya injury juga ya. Jadi tidak langsung gagal gitu. Nah, di sini yang pasti itu patofisiologinya itu ada dua ya. Ada yang akut, ada yang kronik. Apa bedanya? Ya tentu bedanya itu kalau akut pasti dia berlangsung dengan cepat gitu ya. Bisa misalkan dalam hitungan hari 3 sampai 7 hari itu menimbulkan apa namanya injury yang akut. Contohnya yang tadi ya yang saya rasakan waktu itu saya merasakan sakit tiba-tiba padahal sebelumnya saya tidak merasakan apa-apa ya. Saya tidak merasa ada gejala
gangguan di ginjal gitu. Tapi tiba-tiba waktu itu saya dalam perjalanan tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa tiduran. Sakitnya minta ampun. Kemudian dikasih analgetik juga tidak hilang ya. Tapi ya dengan kesabaran menunggu hilangnya penyakit, tiba-tiba besoknya kambuh lagi dan setelah diobservasi ternyata ada gangguan ya di dalam pos renal, terjadi obstruksi dalam apa namanya pembuangan urin karena ada batu di situ. Nah itu akut gitu ya. Nah tapi kalau yang ginjal lain lagi, yang kronik lain lagi itu bisa berbulan-bulan gitu ya. Bisa lebih dari kalau lebih dari 3 bulan, baik itu gejala klinik yang dirasakan oleh pasien atau misalkan data objektif dari hasil lab dan dari visualisasi pemeriksaan fisik selama 3 bulan ke atas, nah itu dikatakan sebagai gagal ginjal kronik ya atau kidney disease apa namanya chronic kidney disease. Nah kita lihat ya di sini ada berdasarkan klasifikasi KDIGO, KDIGO itu Kidney Disease Improving Global Outcomes ya, itu apa yang dikatakan dengan acute kidney injury atau acute renal failure ya, itu di sini ada ditandai dengan tanda klinisnya itu adanya peningkatan kreatinin serum di atas sama dengan 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam ya. Kemudian adanya peningkatan kreatinin di atas sama dengan 1,5 kali baseline dalam 7 hari ya, atau output urinnya kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam selama 6 jam. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada pasien dengan ciri-ciri seperti ini ya, hasil labnya terutama kreatinin ya yang paling menunjukkan indikator kerusakan dalam ginjal. Hasil labnya seperti ini atau kemudian kita bisa lihat kok pipisnya sedikit ya gitu ya, selama 6 jam cuma berapa mililiter gitu. Nah itu kita harus waspada, itu adalah alarm terjadinya kerusakan ginjal akut gitu ya. Nah kerusakan ginjal akut ini sebetulnya ada tiga patofisiologis ya. Artinya tadi kan saya bilang di awal bahwa ginjal itu dia mendapat suplai darah gitu ya dari tubuh, kemudian juga diolah sedemikian rupa di dalam nefron sampai akhirnya dia dikeluarkan lewat ureter dan ureter kemudian nanti ureter dan keluar gitu lewat kandung kemih juga. Nah di sini tentu di sini ada tiga wilayah yang mengalami kerusakan ya. Apakah prarenal atau artinya sebelum kerusakannya terjadi sebelum renal, sebelum ke ginjalnya. Tentu di sini yang berhubungan adalah dengan kelainan dalam aliran darah ya. Jadi kan teman-teman bisa dilihat di sini ya, ada pembuluh darah ya, merah sama biru. Merah itu yang masuk ke dalam ginjal. Artinya dia yang pembuluh merah ini adalah arteri ginjal. Dia yang membawa darah dengan sekian banyaknya racun dan senyawa-senyawa yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini kalau misalkan ternyata alirannya terlalu rendah atau alirannya terlalu tinggi, ditandai dengan adanya tekanan ya, tekanan darah arteri ginjalnya tinggi atau rendah, atau misalkan banyak sedikitnya cairan ya, di dalamnya tuh darahnya tuh hipoperfusi misalkan terlalu rendah. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kerusakan. Itu prarenal. Kemudian yang renal itu intrinsik di sini. Sebentar. Tadi berarti yang prerenal itu dipengaruhi oleh apa? Cardiac output ya. Cardiac output itu banyaknya curah jantung. Jadi berapa banyak darah yang dipompa oleh jantung itu yang akan masuk ke dalam renal ya untuk disaring. Kemudian juga tekanan darahnya ya. Di sini kan di dalam dinding arteri itu dipengaruhi oleh bagaimana dia berkontraksi, berrelaksasi, kemudian berapa banyak cairan di dalamnya, berapa kuat tahanan perifer di dalam pembuluhnya, itu yang akan menentukan seberapa besar tekanan darahnya itu. Nah itu kalau misalkan tekanan darahnya itu mengalami gangguan, karena misalkan tahanan perifernya terlalu tinggi atau cardiac outputnya terlalu tinggi, itu bisa mempengaruhi terhadap input dari cairan ke dalam ginjal ya.
Nah, berarti bagaimana mengobatinya? Nah, di sini nanti yang diobatinya gitu, yang di prerena berarti terkait dengan tekanan darah ya. Makanya kenapa penyakit ginjal itu selalu bestian dengan hipertensi ya, penyakit hipertensi gitu, atau dengan hiperglikemi DM ya, karena kan kalau hiperglikemi itu menyumbang terhadap apa? Terhadap komponen dalam darah ya. Banyaknya kadar glukosa darah yang beredar di pembuluh darah, kemudian karena glukosa darah itu merupakan sumber dari radikal bebas, dia bisa merusak endotel dari arterinya, sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana renal blood flow-nya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kerusakannya itu bisa terjadi intrinsik, artinya kerusakan langsung di struktur nefronnya, gitu ya, langsung di dalam ginjalnya. Misalkan tadi ya, ada kebocoran glomerulus misalkan, atau di glomerulus ini kan banyak pembuluh darah yang kecil ya. Kalau teman-teman perhatikan dengan baik, gambarnya itu ada kayak semacam serat-serat ya, merah biru. Ini kan sebetulnya pembuluh-pembuluh kecil, jadi banyak sekali di situ pembuluhnya ya. Nah, kalau misalkan pembuluh darah ini apa namanya, dengan adanya cairan yang banyak juga itu bisa meningkatkan tekanannya di sini di glomerulus ya, dan itu juga bisa nanti mengakibatkan kerusakan tersendiri gitu ya. Kemudian juga kerusakan di intrinsik ini di ginjal ini bisa diakibatkan oleh apa lagi? Misalkan obat-obat yang nefrotoksik. Nah, ini yang apa namanya? Yang selalu kita waspadai ya. Jangan sampai obat-obatan yang kita berikan ke pasien itu obat-obat yang bersifat nefrotoksik gitu. Contoh misalkan aminoglikosid ya, itu yang jelas-jelas dikontraindikasikan bagi penderita ginjal ya. Karena memang dia eliminasi utamanya juga di ginjal ya. Udah gitu dia bisa merusak si apa namanya struktur dari ginjal itu sendiri. Atau misalkan kerusakan ginjalnya itu selain oleh nefrotoksik, oleh apa lagi? Oleh apa namanya sistem autoimun juga bisa ya merusak terhadap integritas dari ginjal. Banyak sekali yang bisa merusak ginjal itu. Lalu kemudian postrenal. Nah, kalau postrenal berarti kerusakannya itu adalah kerusakan yang terjadi setelah keluar dari renal ya. Artinya di sini ada semacam sumbatan ya dalam outflow urin gitu ya. Sumbatannya ya bisa karena misalkan ada batu ya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau gagal ginjal kronik ya atau chronic renal failure atau chronic kidney injury atau gagal ginjal kronik. Nah, itu berdasarkan klasifikasi KDIGO itu ditandai dengan glomerulus filtration rate-nya itu kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi ya. Atau terdapat kelainan struktural selama lebih dari 3 bulan. Teman-teman bisa lihat ya, struktur ginjalnya pun berubah gitu ya. Nah, itu gambarnya ilustrasinya seperti itu. Kita lihat nanti kenapa si gagal ginjal kronik ini terjadi ya. Jadi aki ini ya, kalau misalkan kita tidak tangani dengan baik, itu bisa berubah nanti menjadi CKI. AKI ini bisa berubah menjadi CKI. GGA ini bisa berubah menjadi GGK ya, tergantung bagaimana kita dalam melakukan penata laksanaan terhadap akut kidney injury ya. Nah, ini algoritma diagnosis atau staging ya dari chronic kidney disease. Jadi pertama kita lihat dulu manusia atau apa namanya ya individu dengan faktor risiko terhadap chronic kidney disease. Kalau dia mempunyai faktor risiko ya misalkan kita meneliti nih sejumlah orang misalnya di BTH aja ya karyawan BTH misalnya semua sama teman-teman diteliti gitu nanti ya. Ini yang mempunyai faktor risiko terhadap CKD itu siapa aja? Misal Bu Nur. Bu Nur karena dia punya hipertensi, enggak, saya nggak punya hipertensi. Misalnya anak Bu Nur itu mempunyai diabetes mellitus, kemudian obesitas. Nah, obesitas kan berpengaruh terhadap apa namanya? Terhadap struktur sinefron juga berpengaruh karena di situ ada kelebihan lipid gitu ya. Nanti kita lihat.
Misalkan gitu ya, kita identifikasi ya, faktor resikonya adalah obesitas, kemudian juga diabetes, kemudian juga ada yang hipertensi misalkan ya, atau juga lupus ya dan sebagainya. Itu dia mempunyai faktor resiko, kemudian genetiknya juga dia turunan orang-orang dengan penyakit ginjal gitu ya, suka merokok dan sebagainya. Nah, kita lihat setelah faktor resiko itu nempel di satu orang, kita tes nih, GFR-nya bagaimana nih? Apakah dia apa namanya? GFR atau ACR dan marker-marker lainnya terhadap kerusakan ginjal ya. Kalau misalkan ditandai dengan GFR-nya kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter skuadra atau ACR-nya lebih dari sama dengan 30 mg per gram atau kidney markernya yang lainnya juga ada, berarti kita tes GFR dan mengeksklusikan apa namanya apabila tidak ada ya, kita menginstruksikan akinya. Kemudian kalau misalkan ternyata akinya itu ada, jadi dia apa namanya menunjukkan parameter-parameter positif untuk akut kidney injury, berarti bagaimana penata laksananya? Berarti kita menggunakan Kadigo untuk penata laksanaan aki. Jadi di Kadigo itu banyak sekali ya teman-teman guideline-guideline-nya. Ada aki, penata laksanaan akinya, ada penata laksanaan DM dengan CKD, penata laksanaan hipertensi dengan CKD itu khusus. Jadi kalau misalkan mau kita berdiskusi tentang guideline-guideline dalam Kadigo, mungkin satu semester full Kadigo semua gitu ya, nggak bisa cuma satu pertemuan gitu. Makanya silakan teman-teman kalau yang memang sangat berminat dalam farmasi klinik, pelajarilah guideline-guideline itu ya. Jadi buku bacaan harian gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan GFR-nya kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi atau ACA-nya lebih dari 30, setelah 3 bulan ya atau lebih cepat ya, itu menunjukkan kronik ya. Apa namanya? Or if evidence of chronicity. Jadi ada bukti apa namanya terjadinya kronik ya, kejadian kronik. Kita ukur lagi GFR-nya gitu ya. Kemudian di situ bisa kita lihat stagingnya itu berdasarkan nanti tabelnya ada. Saya dapatkan juga dari Kadigo dan Permenkes sama ya. Kemudian kalau misalkan GFR-nya ternyata di atas 60 ml atau ACR-nya kurang dari 30 ml berarti tidak ada CKD ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau akut kidney injury itu biasanya komplikasinya berupa apa? Satu, akumulasi cairan ya. Jadi kenapa yang apa namanya yang mengalami gangguan ginjal itu bisa sesek ya, karena di situ ada akumulasi cairan sehingga terjadi edema di daerah paru gitu. Bahkan bisa kan paru sama jantung itu deketan ya. Itu bisa sama juga ke jantung gitu ya akibat adanya akumulasi cairan. Kemudian juga ada gangguan elektrolit dan asam basa. Nah, ini merupakan komplikasi terjadi ketika terjadi gangguan ginjal akut ya. Apa contohnya? Asidosis metabolik gitu ya, salah satunya. Kemudian terjadi hiperkalemia. Makanya ketika kita memberikan antihipertensi spironolakton ya, teman-teman mungkin pernah dengar ya. Ada diuretik yang bersifat hemat kalium. Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai nanti kita memberikan antihipertensi hemat kalium, akibatnya jadi hiperkalemia gitu, menambah kerusakan di ginjal. Nah, itu makanya harus hati-hati ya dalam meresepkan antihipertensi atau senyawa diuretik. Kemudian gangguan lainnya terjadi hipokalsemia ya, hipokalsemia, hipofosfatemia. Ini kalau kalsium sama fosfat itu selalu barengan gitu ya. Jadi karena masing-masing itu sama-sama dipengaruhi oleh apa namanya hormon PTH ya, pituitari. Nah itu nanti saya jelaskan di bawah lebih lengkapnya. Tetapi kalsemia dengan fosfatemia ini selalu berhubungan, terutama nanti berhubungan dengan ketersediaan kalsium di dalam darah ya. Kemudian ada disfungsi sistem imun innate ya. Nah, di sini ada infeksi atau sepsis ya dengan kerusakan di berbagai organ gitu akibat adanya akut kidney injury. Lalu gangguan ginjal kronik. Nah, komplikasi dari aki itu bisa berubah menjadi kronik gitu. Ditandai dengan apa? Dengan adanya sindrom uremik atau anemia.
Jadi banyaknya sindrom apa namanya, banyaknya urea di dalam pembuluh darah itu bisa diakibatkan oleh karena terjadinya komplikasi dari AKI gitu ya, akut kidney injury. Apa contohnya, manifestasi kliniknya apa ketika ureumnya tinggi? Misalkan apa mengganggu kesadaran, atau misalkan yang paling mudah kelihatan itu apa? Gatal-gatal ya. Jadi kalau misalkan eh, penderita DM atau penyakit kronik lain, kemudian juga dia sering gatal-gatal atau gatalnya teh nggak hilang-hilang gitu ya, malah dikasih cetirizine pun tetapnya gatal gitu ya. Nah itu hati-hati, itu warning ginjalnya sudah kena itu ya, karena ureanya banyak. Kan harusnya urea itu dibuang kan ya, dibuang ke apa namanya, lewat urin, dia bisa yang menimbulkan bau urin juga kan ureanya gitu ya, yang memberikan warna urobilinogennya gitu di urin, harusnya itu dibuang. Tapi ini karena gangguan ginjalnya kronik sehingga terjadi penumpukan urea gitu di dalam darah, dan akhirnya dia nempel di mana-mana gitu ya, di kulit, mengakibatkan gatal kayak gitu. Kemudian gangguan ginjal kronik terjadi, komplikasinya itu apa? Anemia. Kan tadi saya di awal menjelaskan bahwa fungsi ginjal itu salah satunya sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi hormon eritropoietin yang merupakan salah satu prekursor dalam pembentukan sel darah merah. Sehingga kalau misalkan ada gangguan, maka terjadilah penyakit yang dinamakan anemia gitu ya. Kemudian sindrom kardiorenal, sindrom atau kerusakan yang berhubungan antara ginjal dengan jantung ya. Tentu itu pasti sangat korelasi banget karena ginjal itu yang menerima darah dari jantung gitu ya. Nah, kemudian ini gagal ginjal kronik ya. Jadi gagal ginjal kronik itu merupakan suatu keadaan ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringannya gitu ya. Tadi fungsinya sudah tahu ya, menyaring limbah dan sebagainya. Kemudian gejalanya apa nih? Salah satunya adalah tekanan darah tinggi. Nah, ya, tekanan darah tinggi, kemudian perubahan frekuensi jumlah air kecil, bukan jumlah air kecil ya, buang air kecil maksudnya dalam sehari. Jadi sebetulnya nanti dalam tata laksana penyakit ginjal juga kayak misalkan kita lihat dari ukuran airnya itu ya, ukuran urinnya itu ternyata kok dia kurang banget dari 0,5 mili per kilogram ya. Eh, jadi yang keluar, ada pun tanda minum deh. Jadi yang keluarnya itu sangat sedikit. Nah, kalau yang penderita gagal ginjal kronik itu tidak boleh juga minum terus ya. Airnya pun sampai dibatasi. Saya dulu masih masih ingat ya, almarhum yang punya yayasan kita ya, yayasan BTH, Pak Haji Dudit. Waktu itu saya nengok beliau karena beliau sedang sakit ya. Sekarang sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah yang mulia ya, karena beliau lah yang mendirikan salah satu pendiri Yayasan BTH juga, tempat teman-teman belajar. Nah, jadi waktu nengok beliau tuh, beliau cerita bahwa saya tuh katanya Bu Nur minum tuh cuma segini. Jadi dijatah ya. Orang ginjal tuh, orang penderita ginjal itu, misalkan pipisnya itu 1 gelas ya dalam sehari misalkan. Nah, itulah yang harus dia minum. Ukurannya segitu gitu. Jadi kalau pipisnya 1 gelas, maka jatah minumnya hari itu 1 gelas itu. Tapi bukan berarti pipisnya diminum ya, enggak. Tapi ukuran airnya gitu. Karena kenapa? Kalau dia kebanyakan justru malah mengakibatkan udem, ya, penimbunan cairan gitu. Jadi si air, misalnya airnya itu beliau itu waktu itu berapa gelas gitu. Jadi air itu harus cukup untuk makan, untuk minum setelah makan, untuk minum obat, dan untuk mengatasi haus. Bayangkan betapa menderitanya penyakit gangguan ginjal. Mahasiswa juga ada dulu ya, sampai saya tidak tahu sekarang kabarnya ya, sampai eh, beliau itu harus cuci darah ya, karena memang dari mulai akut kidney injury-nya itu tidak termonitor dengan baik gitu ya. Selalu cuci darah sampai akhirnya tuh, terakhir saya ketemu beliau itu cuci darahnya sudah sebulan 2 kali. Jadi kan biasanya kalau orang dengan penyakit gagal ginjal itu kalau sudah sampai di hemodialisa berarti dia ibaratkan seperti charger ya, charger HP.
charger HP kalau muatan listrik di HP-nya itu sudah menurun, pasti kan akan lemot ya, akan apa namanya terangnya sudah berkurang, sinyal nangkepnya juga kurang sensitif dan sebagainya. Nah, tapi ketika di charger itu dicas itu bisa kembali pulih kan ya kinerjanya. Sama orang ginjal juga ketika dia yang sudah terminal ya, yang sudah end ya, sudah di tahap akhir, itu kalau misalkan dia di hemodialisa, dia seolah mendapatkan kehidupan kembali. Karena si darahnya itu kan darahnya kotor banget karena ginjalnya rusak. Darahnya itu udah dicuci gitu ya. Dicuci itu dalam arti dia diserap racun-racunnya gitu. Nah, itu sampai sedemikian rupanya. Makanya sebetulnya harus dijaga banget ya ginjal itu gitu. Oke. Kemudian faktor risiko sebentar. Beberapa gejalanya adanya darah dalam urin. Nah, itu harusnya kan tidak ada darah dalam urin, tapi kenapa dia bocor ke urin? Berarti kan something wrong. Di situ adalah adanya kerusakan di glomerulus gitu ya. Kemudian sakit kepala karena adanya urea tadi ya, urea ini malah beredar di darah. Kemudian tidak dapat berkonsentrasi. Nah, itu beda lagi kalau teman-teman ya yang tidak dapat berkonsentrasi mungkin pikirannya lagi kemana gitu, bukan karena gejala ginjal gitu ya. Kemudian gatal karena adanya ureum, kemudian sesak ya tadi ya karena adanya udem, mual dan muntah juga karena adanya ureum itu jadi menimbulkan rasa mual dan muntah. Lalu bengkak terutama pada kaki dan pergelangan tangan ya. Nah, itu jadi yang bengkak-bengkak, kok kurus tapi bengkak. Nah, itu curiga kita bahwa itu merupakan kandidat penderita ginjal gitu ya. Nah, kemudian penyebab terbesarnya apa sampai saat ini yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal itu adalah diabetes dan tekanan darah tinggi. Itu yang paling utama ya. Tapi yang mempunyai faktor risiko berikut ini juga harus kita waspadai. Tadi seperti di screening yang tadi ya. Usia semakin tua itu semakin mudah untuk mengalami gagal ginjal. Jenis kelamin jenis kelamin juga sama ya. Biasanya kalau perempuan itu lebih berdasarkan studi prevalensi itu lebih mudah atau lebih banyak terkena dengan serangan akut kidney ya. Jadi di serangan awal, tapi dia bisa memperbaiki sendiri. Mungkin di sini di hipotesisnya itu karena adanya estrogen yang merupakan pelindung gitu ya. Apa namanya pelindung terhadap berbagai fungsi organ. Tapi kalau laki-laki biasanya berdasarkan studi prevalensi itu lebih banyak menderita gangguan ginjal lanjut gitu ya. Karena juga kebiasaan merokok dan hidup apa namanya yang kurang mager atulah istilah sekarang gitu. Konsumsi protein ya, tinggi konsumsi makanan tinggi protein dan lemak, nah itu juga sangat berpengaruh terhadap apa namanya ginjal ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak protein dan juga tidak boleh terlalu banyak lemak gitu. Kemudian obat-obat tertentu, lalu radang di glomerulus, penyakit bawaan dan penyakit autoimun. Nah, ini studi epidemiologinya bisa nanti teman-teman baca sendiri ya. Nah, ini pengukurannya nih, bagaimana caranya kita menentukan berapa kali orang tersebut harus cuci darah misalkan ya. Atau apa namanya? Bagaimana perkembangan dari staging dari CKD-nya. Nah, ini berdasarkan Kadigo juga ya. Jadi ada dibagi menjadi 5 ya, 6 sebetulnya karena yang grade 3-nya itu dibagi 2 gitu. Di sini ada kategorinya berdasarkan GFR, teman-teman bisa lihat sebelah kiri ya. G1, G2, 3A, 3B, 4 dan 5. Di sini ditandai dengan berapa jumlah atau berapa GFR-nya. Kalau G1 itu normal ya. Itu GFR-nya di atas kurang apa namanya? Di atas atau sama dengan 90. G2 sedikit menurun 60 sampai 89 dan seterusnya. Yang sampai G5 itu gagal ginjal kurang dari 15 ya. Nah, ini makanya kalau kurang dari 15 ya mau nggak mau sudah harus terapinya bukan lagi komplikasi yang diterapinya, tetapi yang diterapi itu adalah apa namanya dengan menggunakan terapi pengganti ginjal ya. Terapi pengganti ginjal itu apa? Misalkan hemodialisa, ya peritoneal dialisis, atau misalkan juga ya cangkok ginjal gitu ya, seperti itu. Kemudian kategori kedua dalam pemantauan atau pengelompokan ini adalah berdasarkan albuminuria ya. Jadi
Ada berdasarkan GFR dan juga berdasarkan albuminuria. Misal nih, ada pasien dengan ketika dihitung GFR-nya, GFR kan melalui perhitungan ya. Dihitung GFR-nya ternyata dia menduduki stage G4 gitu ya, sangat menurun dengan GFR-nya itu 20 misalkan, berarti G4 ya. Kemudian ternyata albuminnya itu 30 sampai 300 mg per gram, berarti ada di posisi A2. Nah, kita tarik garis ya ke kanan, kemudian dari atas ke bawah, itu ternyata ada angka 3. Berarti dia harus 3 kali dalam setahun gitu ya, untuk pemantauan dari progresivitas dari CKD-nya ini. Nah, kemudian juga di sini kita kan nggak bisa ya mendapatkan angka GFR serta merta gitu, tapi kita harus menghitung dulu apa yang dihitung creatinine clearance ya. Jadi kan creatinine clearance ini merupakan suatu parameter yang menunjukkan seberapa banyak kreatinin itu apa namanya dibuang ya dari otot gitu. Nah itu merupakan satu-satunya parameter ginjal yang lebih apa namanya representatif gitu ya, yang lebih mewakili fungsi ginjal. Ini rumusnya ada 140 dikurangi umur dikali berat badan ya. Berat badannya dalam kilogram yang merupakan ideal body weight ya. Kan ada ideal body weight, ada actual body weight ya, beda-beda. Kemudian kalau perempuan itu dikalikan 0,85. Nah, ini udah ketentuan dari sana ya perhitungannya. Kalau teman-teman misalnya, saya penasaran ini dari mana sih rumusnya? Emang nggak? Kan biasanya orang-orang matematika suka nurun-nurunin rumus ya. Ini mah nggak dicari. Kalau untuk anak, nah ini dengan menggunakan Schwartz equation ya. Nah, ini teman-teman pasti udah dapat di penuh genetika. Nah, ini merupakan tata laksana ya berdasarkan stadium ya berdasarkan stage tadi. Ini saya dapatkannya bukan dari Kadigo tapi dari Kemenkes ya. Jadi Permenkes untuk penata laksanaannya itu banyak sekali halamannya, makanya saya coba untuk apa namanya dirangkum dan mungkin teman-teman juga nanti bisa juga ikut apa namanya memvalidasi ya data yang saya ringkas ini apakah ada kekeliruan apa tidak. Tapi sejauh saya mengerjakan ya insya Allah ini dapat merangkumnya sekitar seminggu lah ya. Jadi kita lihat di sini berdasarkan, aduh saya nggak bisa lihat ini ketutupnya sama zoomnya. Nah misal stadium 2 itu GFR itu 60 sampai 89 dengan adanya tanda-tanda klinis kerusakan ginjal ya. Jadi apa yang tata laksana apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Penata laksananya itu misalkan dengan evaluasi protein urea ya. Dievaluasi terus, kemudian USG ya, dilihat ginjalnya. Saya juga waktu kemarin kena batu kencing ya, di USGY gitu ya, si apa namanya di USG dari perut dilihat gitu ya, sama di apa namanya ya lupa kemarin saya apa ya BNO ya, di BNO dilihat di ginjalnya ada nggak si batu itu gitu ya. Kemudian dilakukan konseling diet rendah garam dan protein. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena nanti garam itu berhubungan dengan apa? Dengan keberadaan natrium ya. Natrium itu kan kita memerlukan sebagai apa namanya potensial dalam kelistrikan sel-sel tubuh. Tetapi ketika kelebihan juga nanti akan apa namanya mengganggu gitu ya. Terutama mengganggu apa? Mengganggu apa jumlah cairan juga salah satunya kan garam itu kan sifatnya itu apa menarik air ya higroskopis. Jadi ketika terlalu banyak garam penderita ginjal apa yang terjadi ya banyak air yang diserap gitu sehingga apa yang terjadi ya udema gitu ya. Monitor GFR-nya 3 sampai 6 bulan. Nah, kemudian nah dosis obat ya. Di sini sebetulnya nanti teman-teman silakan lihat Kadigo ya. Nanti saya share deh kalau misalkan ini atau kalau mau di download di websitenya juga bisa ya. Obatnya bagaimana gitu ya? Obatnya bagaimana ketika ada CKD dengan komplikasi misalkannya. Apakah harus ACI atau ARB atau bagaimana itu ada semua di sana ya.
Nah, di sini misalkan yang stadium 2 itu ACI atau ARB ya, bukan ACI dan ARB. Biasanya kan kalau selama ini mungkin teman-teman pernah melihat atau mendapatkan resep yang kombinasi penderita hipertensi itu ACI dan ARB karena memang pertimbangannya adalah ketika ACI itu dia sudah apa namanya kerjanya itu kan menghambat pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Tetapi kalau misalkan angiotensin 2-nya tetapnya diproduksi gitu, kurang efektif misalkan ASI-nya, pasti kan kita bisa menambahkan terapi dengan menambahkan ARB. Kenapa? Karena itu mencegah angiotensin 2 yang tadi terbentuk itu melekat ke dalam reseptornya gitu, sehingga apa kenaikan tensi itu bisa diredam gitu, bisa menurunkan tekanan darah gitu ya. Nah, tapi kalau pada penderita ginjal kita tidak bisa sembarangan gitu ya. ACI dikombinasi dengan ARB gitu ya. Nanti malah mengakibatkan apa namanya lebih rusak gitu ginjalnya gitu ya. Kemudian juga di sini untuk yang stage 2 itu hindari obat nephrotoxic. Nah, ini udah mutlak wajib gitu ya, wajib fardu ain, tidak boleh diberikan lagi nih NSAID sama aminoglikosid ketika ginjalnya itu udah mengalami CKD stage 2 gitu. Kemudian yang stadium 3 nih, biasanya kalau misalkan udah stadium 3, salah satunya juga terjadi anemia gitu ya. Nah, anemia ini kita harus sering deteksi ya, berapa periode perkalinya berapa kali gitu ya, berapa kali per periode. Sehingga di situ kita bisa mempertimbangkan apakah kita bisa memberikan ferrofumarat gitu ya sebagai suplementasi zat besi atau bagaimana gitu ya. Jadi penata laksanaan untuk penderita ginjal itu tergantung dari apa komplikasi yang dia alamin gitu. Komplikasi yang dia alamin atau adik-adik pelanin deh, pelanin. Apa komplikasi yang sedang terjadi atau apa yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi ginjal tersebut, itu yang kita tata laksana sebetulnya ya. Jadi makanya teman-teman harus paham dulu ini kerusakannya di mana nih gitu ya, apakah dia akut, apakah dia kronik, apakah di dalam perfusi darahnya, apakah di renalnya, apakah di pos renalnya, kita harus paham ke sana ya. Kemudian anemia juga bisa menggunakan misalkan epoetin alfa 50 sampai 100 international unit per kilogram gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk merangsang eritropoiesis ya dan sebagainya. Ini misalkan terapi pengganti ginjal ya dengan hemodialisis atau transplantasi. Nah, ini penanganan komplikasi uremianya bisa menggunakan atau overload cairannya dengan menggunakan furosemid ya, atau dia sebagai agen diuretik ya. Kemudian juga sinakalset sebagai agonis kalsium sensor reseptor, dan dialisis itu juga harus sesuai protokol ya. Nah, bentar. Kalau ini untuk yang apa namanya penata laksanaan pada yang akut gitu ya. Biasanya juga ada akut dan komplikasinya ke kronik ya. Anemia itu biasanya terlaksana dengan SA dan FE gitu ya. Kemudian juga jika HB-nya kurang dari 10 gram. Jadi kalau saya bandingkan kemarin antara Permenkes tentang tata laksana CKD dengan Kadigo, memang ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Nah, tergantung nanti kiblatnya mau kemana nih dalam menata laksanaan pasiennya gitu ya. Tetapi apapun itu kiblatnya gitu ya, apapun itu panduannya, tetap kita harus memperhatikan individualisnya. Jadi kita perhatikan perkembangan dari si penderita ginjal itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian tadi kan komplikasinya itu bisa komplikasi berupa anemia. Kenapa bisa terjadi anemia? Karena eritropoietinnya tidak diproduksi atau kurang gitu ya. Sehingga terjadi komplikasi anemia. Atau komplikasinya asidosis metabolik tadi hubungannya dengan sekresi H+ ya dan bikarbonat. Hiperfosfatemia. Nah, bagaimana kita menata laksananya? Misalkan dengan menganjurkan pasien itu diet rendah fosfat ya, atau kita memberikan fosfat binder misalkan ya, atau senyawa obat yang mengikat fosfat. Karena biasanya fosfat itu kan apa namanya dia besian tuh sama si natrium. Kalau
Kalau pituitary hormon kita naik, bukan kita, penderita ginjal naik ya akibat adanya chronic kidney disease, itu dia otomatis fosfatnya juga naik. Fosfat naik berarti dia lebih banyak kalsium yang diikat oleh fosfat, sehingga kalsiumnya tuh menjadi berkurang gitu cadangannya di dalam peredaran darah. Saya izin break dulu ya, ada adan di sini. Nah, kemudian hiperkalemia komplikasinya bagaimana tata laksananya? Berarti kita harus memastikan bahwa si pasien itu mempunyai diet rendah kalium gitu ya. Nah, ini juga merupakan satu challenge ya. Artinya jangan sampai kita menyalahkan obat ya, gara-gara obatnya tuh jadi hiperkalemia. Coba dilihat lagi si pasiennya itu lagi konsumsi makanan yang mengandung kalium tinggi atau enggak ya. Misalkan pisang lah atau misalkan kelapa muda gitu ya dan sebagainya. Nah itu kita harus perhatikan itu. Dan kalau perlu hentikan ACI atau ARB gitu ya, tergantung dari kondisi klinisnya gitu ya. Kemudian hiperparatiroidisme sekunder itu tata laksananya menggunakan penghambat PTH gitu dan mengaktifkan vitamin. Nah, ini bagaimana kita menata laksanakan AKI ya. Jadi dalam hal misalkan AKI-nya itu diakibatkan oleh hipoperfusi. Jadi ini merupakan AKI yang terjadi prerenal ya. Kita lihat dari kerusakan atau kerusakan atau gangguan pada prerenal sebelum ginjalnya ya. Kalau misalkan ada di apa namanya di apa ya bukan belum didiagnosa karena belum ada hasil lab. Misalkan kita mencurigai nih pasien ini mempunyai AKI gitu ya, menderita AKI. Kita lihat tanda hipoperfusinya ya. Tanda hipoperfusinya salah satunya apa? Misalkan tekanan darahnya rendah ya, mukanya pucat gitu ya. Kemudian juga bisa sampai hilang kesadaran. Nah, itu berarti terjadi hipoperfusi kan ya. Kalau misalkan iya, kita lanjutkan dengan fluid tolerance. Kita menguji nih. Kita lihat bagaimana nih toleransi pasien terhadap cairan ya. Bisa dilihat dengan parameternya itu dengan tekanan intraabdomen. Kita juga bisa melalui USG paru atau venous axis ultrasound score. Apabila toleransinya ada, berarti kita challenge ya pasiennya itu dengan memberikan sejumlah cairan gitu ya. Sejumlah cairan dengan dosis 4 ml per kilogram berat badan dalam 5 sampai 10 menit atau dengan metode passive leg raise ya. Teman-teman nanti silakan cari ya. Lalu kalau misalkan dia merespon ya, berarti kita bisa memberikan cairan karena pemberian cairan ini manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Tapi kalau dia tidak merespon dengan baik dari fluid challenge tersebut, kita tidak boleh memberikan cairan gitu ya. Sama juga tadi kalau misalkan ternyata dia mengalami akut kidney injury tetapi tidak ada tanda-tanda hipoperfusi ya, kita tidak boleh memberikan cairan gitu pada pasien yang seperti itu. Kan dia cairannya juga sebetulnya terjaga gitu, tidak mengalami penurunan gitu. Kalau misalkan tidak ada penurunan ya ngapain kita memberikan cairan, yang ada malah resikonya lebih tinggi dibandingkan manfaatnya yaitu berupa udem gitu ya. Jadi kita selalu harus memperhitungkan rasio antara resiko dan benefit. Oke, sekarang bagaimana tujuan pengobatan dari gangguan ginjal kronik atau gangguan ginjal akut? Sebetulnya tujuannya itu hanya ada 3 ya, mencegah komplikasi atau memperlambat perkembangan penyakit ya, atau menurunkan kebutuhan terapi pengganti ginjal. Jadi jangan sampai kita itu eh, tidak mempunyai tujuan untuk mengurangi kejadian transplantasi ginjal lah, hemodialisis lah, dan sebagainya. Alhamdulillah ya teman-teman kakak tingkatnya teman-teman di sini ya, mahasiswa tingkat 4, banyak yang sampai tahun sekarang tuh udah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang hemodialisis ya. Entah itu kepatuhan kepatuhan pasien dalam melaksanakan hemodialisisnya atau misalkan hubungannya dengan
quality of life-nya itu banyak diteliti oleh mahasiswa kita ya, oleh kakak tingkat Anda. Nah, itu bagus sebetulnya karena hasil-hasil penelitian tersebut bisa menjadi rekomendasi dalam pembuatan guideline-guideline seperti ini gitu ya. Jadi si Kadigo pun sebetulnya kan evidence base-nya itu ya berdasarkan penelitian-penelitian dari seluruh dunia gitu ya, dengan berbagai metode gitu. Makanya dia bisa menerbitkan guideline gitu ya. Bukan suddenly dia bikin guideline atas asumsi mereka gitu, tidak gitu, tapi melalui melalui perkembangan penelitian-penelitian gitu ya. Nah, kemudian ini sebetulnya isi dari Kadigo ya. Jadi nanti teman-teman coba membaca guideline-nya itu dari Kadigo itu dengan cara apa. Nanti akan ada kalimat-kalimatnya itu we suggest, we recommend. Jadi di situ ada artinya ya, tidak semata-mata kata-kata aja. Jadi kalau misalkan kan mereka tuh berdasarkan evidence base ya. Jadi misalkan oh ini pasien CKD itu tidak boleh diberikan ARB dan ACI dengan satu waktu atau dalam kombinasi. Nah, itu apa? Dia pasti akan bilang we recommend that bla 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 bla. Nah, berarti itu level 1. Kalau level 1 artinya diwajibkan bahwa itu tidak boleh digunakan misalkan gitu. Tapi kalau we suggest itu lebih fleksibel. Artinya dia evidence base-nya juga masih kurang, bukan kurang valid ya, tidak sekuat yang direkomendasikan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat yang akan diambil itu yang levelnya 1, yang kata-katanya recommended gitu ya, recommend. Nah, kemudian kualitinya bagaimana? Quality dari rekomendasinya itu ada 4 grade ya, ada A, B, C, D. Jadi kalau paling bagus itu ketika dia levelnya itu 1A, nah itu udah sangat sangat bukti evidence base-nya juga udah sangat banyak, kemudian juga strong gitu ya. Dibandingkan ketika misalkan ada rekomendasinya itu 2D misalkan, nah itu very low gitu ya. Nah, nanti kita lihatlah kalau agak-agak pusing. Nah, ini ya, ini saya coba terjemahkan ya. Jadi apa sih arti recommended dan suggested itu ya? Kalau recommended berarti strong recommendation, kalau suggested baru weak ya atau conditional. Jadi artinya yang melaksanakan praktek klinik itu tentu yang akan diambil pertama adalah yang strong recommendation gitu ya, bukan yang weak. Tapi yang weak juga bukan berarti salah gitu. Kita juga ada beberapa nanti rekomendasinya itu weak gitu, tapi itu sering dilaksanakan di praktek klinik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan keyakinannya gitu. Jadi kalau yang recommended itu benefitnya lebih besar dari resiko itu sudah jelas gitu. Tetapi kalau yang suggested masih kemungkinan bahwa benefitnya lebih besar daripada resiko. Ya beda ya antara jelas dengan kemungkinan. Dia mah udah jelas-jelas naksir saya misalkan. Beda dengan mungkin nggak ya dia naksir saya, kan beda ya konteksnya juga gitu. Kemudian evidence-nya kalau yang recommended itu buktinya kuat dan konsisten biasanya di grade A atau B ya. Kalau yang suggested buktinya terbatas atau tidak konsisten ya. Grade-nya B, C, D. Ya, B juga bisa kuat, bisa terbatas sebetulnya. Tergantung tadi yang apakah recommended atau suggested ya. Kemudian implementasi klinisnya ya ini harus diterapkan pada sebagian besar. Kalau yang recommended, kalau yang suggested perlu pertimbangan individual. Jadi tidak bisa di-generate untuk semua berlaku gitu ya. Gitu. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat ya. Bagaimana dengan blood pressure dan RAS interruption pada penyakit CKD? Jadi bagaimana sih gitu? Tentu kita harus tidak bisa tidak bisa mengenerate semua orang itu tekanannya harus segini targetnya, tidak bisa. Tapi kita harus mengindividualisasikan tergantung dari setiap orang gitu ya. Kemudian itu agen-agen atau obat-obat yang digunakan juga tergantung pada usia, kemudian juga keberadaan dari penyakit lain seperti kardiovaskular dan komorbiditinya ya. Kemudian juga di sini
Kita lihat ya, ini salah satu atau beberapa hal yang saya highlight juga ya dari Kadigo ini. Misal ya pada pasien yang lebih tua dengan gangguan kronik ya ginjal, itu kita harus mempertimbangkan usia ya, kemudian komorbiditas dan terapi-terapi yang sedang dia digunakan ya. Tetapi teman-teman lihat dalam kurungnya not graded. Artinya di sini ya kita bisa apa namanya ya tidak terlalu apa namanya ya tidak terlalu membedakan gitu. Tetapi di sini not graded ini ya istilahnya tidak spesifik lah gitu ya. Kita bisa sedikit mengabaikan. Kemudian yang ke selanjutnya pada pasien CKD dengan diabetes atau tidak diabetes dewasa dan urin albuminnya itu atau ekskresi albumin di urinnya itu kurang dari 30 mg per 24 jam, itu apa namanya bisa diberikan obat penurun tekanan darah itu untuk memaintain atau menjaga tekanan darahnya menjadi konsisten kurang dari 140 mg milimeter Hg sistolik dan kurang dari 90 mm Hg diastolik. Nah ini evidence base-nya 1B, makanya kata-katanya juga we recommended ya. Jadi praktek klinik harus melaksanakan ini. Jadi ketika ada yang CKD baik itu di diabetik atau tidak di diabetik, kita harus target untuk menurunkan tekanan darahnya itu harus kurang dari 140 per 90 gitu ya. Kemudian juga di sini we suggest ya, lihat, we suggest berarti tidak kurang strong ya evidence base-nya. Itu ada di level 2D ya. Baik diabetes maupun tidak diabetes dengan ekskresi albuminnya lebih dari 30 mg, itu kita memberikan agen-agen penurun tekanan darahnya itu untuk mendapatkan target 130 per 80 mm Hg ya. Kemudian juga ARB, nah ini coba teman-teman lihat lagi ya 317. We recommend that an ARB and ACI be used in both diabetic and non-diabetic with CKD and urine albumin excretion di atas 300. Itu level kepercayaannya juga 1B. Jadi ini benar-benar harus dilaksanakan ya. Jadi kita dalam menata laksana pasien diabetes atau tidak diabetes tetapi dia mempunyai CKD, berarti kita harus memberikan ARB atau ACI untuk menurunkan tekanan darahnya ya. Kemudian juga di sini ya tidak ada bukti yang cukup ya apabila tentang ACI dan ARB dikombinasi dalam menurunkan progression of CKD. Jadi ini not graded ya, tidak masuk ke dalam rekomendasinya Kadigo. Kemudian di sini untuk CKD dengan resiko dari AKI. Saya waktunya tinggal 5 menit lagi ya sebelum Bu Lilis. Oke. Sedikit lagi ya. Ini CKD dengan resiko dari AKI. Jadi apa nih maksudnya? Kan CKD itu kronik ya, AKI itu akut. Jadi bisa jadi penderita gagal ginjal kronik mengalami serangan akut gitu ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwa bagaimana nih penata laksanaan AKI gitu ya pada orang yang sebetulnya mempunyai CKD gitu. Nah itu kita lihat ada di Kadigo ya penata laksanaannya. Kemudian untuk yang CKD untuk mencegah komplikasi CKD juga harus membatasi apa? Protein intake ya. We suggest lowering protein intake sampai 0,8 per kilogram per hari pada dewasa dengan diabetes. Nah, ini level gradingnya itu 2C ya, atau tanpa diabetes 2B. Nah, ini grade-nya aja udah secara kualitas evidence base-nya juga antara C dengan B beda ya. Nah, itu harus dipahami gitu. Kemudian we suggest avoiding high protein intake in adult with CKD at risk progression. Jadi menyarankan gitu ya untuk apa namanya mengurangi atau apa namanya ya mengurangi intake protein yang tinggi gitu pada manusia dewasa dengan CKD
dan mempunyai resiko terhadap komplikasi. Bagaimana dengan glycemic control? We recommend ya. Jadi kita apa namanya? Kardigo itu merekomendasikan target hemoglobinnya sampai 7 gitu ya. Hemoglobin A1C-nya sampai 7 untuk mencegah progresi yang lambat terhadap kejadian komplikasi mikrovaskular gitu ya. Oke, kemudian kita juga direkomendasikan untuk tidak menargetkan HbA1c-nya di bawah 7 apabila pasiennya mempunyai resiko terhadap hipoglikemi. Nah, ini 1B. Nah, ini juga levelnya udah grade-nya tinggi ya. Kan semakin ke atas itu semakin direkomendasikan. Seolah semakin diwajibkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan pasien yang rentan terhadap hipoglikemi ya kita tidak boleh menargetkan HbA1c di bawah 7 gitu ya. Kemudian we suggest that target HbA1c be extended above 7 ya dengan komorbiditas atau limited life expectancy and risk of hypoglycemia ya. Jadi kemungkinan apa namanya komorbiditasnya kemudian juga ke apa namanya kualitas hidupnya ya, lalu terhadap resiko hipoglikemia. Jadi tidak boleh melebihi 7. Kemudian saat intake ya, berapa nih garam yang boleh dikonsumsi oleh manusia CKD untuk mencegah komplikasinya, yaitu kurang dari 2 gram per day of sodium. Jadi sama dengan 5 gram natrium klorida atau 5 gram uyah ya, garam gitu ya. Jadi 5 gram itu harus benar-benar cukup untuk 24 jam gitu per hari gitu ya. Gitu karena maksimalnya itu 2 gram untuk natrium ya. Jadi kalau dalam bentuk garam itu 5 gram garam gitu ya. Kecuali kalau misalkan kontraindikasi, nah itu lebih di strict lagi pemantauannya gitu ya. Kemudian hiperurisemia tidak ada masalah, lifestyle-nya di sini lifestyle-nya itu kita harus bisa memastikan bahwa pasien itu mempunyai kebiasaan olahraga ya, kurang lebih 30 menit 5 kali seminggu. Kemudian menjaga body mass index-nya di angka 20 sampai 25 ya. Termasuk juga berhenti merokok. Nah, ini untuk lifestyle bagi CKD. Kemudian juga untuk additional dietary advice itu kita harus ya kalau bisa sih ke expertnya ya atau ke ahli gizinya berapa banyak yang bisa dia konsumsi ya untuk mencegah terjadinya komplikasi. Lalu di sini anemia ya. Jadi diagnosa anemia itu pada manusia dewasa dan anak-anak itu dilakukan ya, diagnosanya itu apabila mendapatkan Hb-nya kurang dari 13 gram per liter pada laki-laki atau kurang dari 12 gram per desiliter pada perempuan. Nah, ini not graded juga. Lalu kemudian untuk evaluasi anemianya itu ya ini juga not graded ya, jadi tidak terlalu banyak dipermasalahkan. Kemudian di sini metabolic bone disease ya tadi ya yang akibat adanya CKD itu komplikasinya adalah sebentar ya 3 menit lagi. Komplikasinya adalah apa namanya terjadi kenaikan PTH, lalu itu berhubungan dengan fosfat, fosfat itu akan berikatan juga dengan kalsium, sehingga kalsium di dalam darah itu mengalami kekurangan, sementara kalsium itu butuh untuk tulang lah, untuk apa namanya fungsi yang lain. Nah kalau dia diikat terus sama fosfat, berarti kalsiumnya itu akan berkurang di dalam darah, sehingga dia akan ambil terus dari darah dari tulang sehingga tulang mengalami apa kekurangan kalsium terjadilah apa yang namanya osteoporosis gitu ya akibat adanya ginjal. Kemudian juga kita tidak menyarankan untuk melakukan pengukuran bone mineral density ya pada pasien dengan GFR-nya kurang dari 45. Lalu vitamin D ini perlu nggak? Sebetulnya perlu ya untuk karena berfungsi dalam penyerapan kalsium. Tetapi kita lihat dulu ya untuk penderita CKD ini
itu sebetulnya tidak perlu terlalu sering ya, karena itu impact-nya nanti terhadap kenaikan PTH malah ya. Jadi ada feedback di situ antara vitamin D dengan PTH gitu ya. Dan untuk yang osteoporosis juga tidak perlu diresepkan golongan bifosfonat ya, seperti alendronat gitu ya. Dan sebagainya karena mekanisme terjadinya osteoporosis beda ya. Di sini karena adanya kalsiumnya yang diambil Tahu terus. apaan anjir? Oke, kemudian asidosis. Nah, untuk yang asidosis, komplikasi asidosis itu bisa kita berikan bikarbonat supplementation ya. Oke, kemudian di sini uh, rekomendasinya itu dokter itu harus menghitung GFR ya sebelum mendosiskan obat. Kemudian juga uh, harus secara temporari memberhentikan agen-agen nephrotoksik ya pada penyakit ginjal yang GFR-nya kurang dari 60. Kemudian juga ketika memberikan obat-obatan atau nutrisi atau apa namanya nutritional protein itu harus berdiskusi juga dengan farmasis atau dokter ya. Lalu metformin, nah ini yang menarik kan selama ini akhir-akhir ini metformin itu di diisukan bahwa itu tidak aman bagi ginjal, jangan boleh digunakan. Enggak ya, lihat dulu GFR-nya berapa. Jadi GFR yang di atas 45 itu metformin masih bisa digunakan ya. Kecuali kalau GFR-nya kurang dari 30 maka harus didiscontinue atau dihentikan. Sekian ya saya cukupkan sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada yang bisa disimak dari teman semua. Itu adalah Kadigo 2012 ya. Nanti teman-teman silakan mendownload Kadigo 2024, coba dibandingkan dengan penjelasan yang ada di Kadigo 2012. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Mangga kalau mau melanjutkan dengan Zoom KFA ya. Sebelumnya nanti PJ tolong di WA-kan ya di grup WA siapa saja yang tidak hadir. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf lebih ya dari yang saya janjikan lebih 8 menit. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh. Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.